Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan mata kuliah filsafat. Perkenalkan, nama saya Siatun dengan NPM 20230202000030. Berikut penjelasannya. Dasar-dasar filsafat. Pertama, definisi filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani atau filosofia yang berarti cinta akan kebijaksanaan, atau philo cinta, sofia kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu yang berusaha memahami dan mencari kebenaran hakiki mengenai segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun metafisik, melalui pemikiran mendalam, rasional, dan kritis. Selanjutnya, ciri-ciri filsafat. Pertama, rasional. Pemikiran filsafat selalu berdasarkan akal sehat dan logika, bukan sekedar emosi atau dogma. Kedua, kritis. Filsafat mempertanyakan, menguji, dan menganalisis secara mendalam segala konsep, asumsi, dan kepercayaan. Ketiga, universal. Pemikiran filsafat tidak terbatas pada hal-hal tertentu, tetapi mencakup segala aspek kehidupan dan keberadaan. Keempat, spekulatif. Filsafat seringkali mencoba menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab langsung oleh sains atau pengalaman empiris. Kelima, sistematis. Filsafat menyusun pemikiran dan konsep secara teratur sehingga membentuk kerangka pemahaman yang jelas dan logis. Terakhir, refleksif. Filsafat melibatkan proses refleksis baik terhadap diri sendiri maupun terhadap realitas di luar diri. Selanjutnya, objek-objek filsafat. Objek filsafat dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah segala sesuatu yang menjadi kajian filsafat, baik benda konkret, fisik, maupun konsep abstrak, metafisik. Contohnya manusia, alam, Tuhan, nilai, dan moralitas. Sedangkan objek formal adalah cara filsafat memandang dan menganalisis objek materialnya, yaitu dengan pendekatan yang mendalam, rasional, dan kritis. Tujuan filsafat. Pertama, mencari kebenaran hakiki. Filsafat bertujuan untuk memahami esensi atau inti dari suatu realitas. Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Filsafat melatih seseorang untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun argumen dengan secara logis. Ketiga, mencapai kebijaksanaan. Filsafat membantu manusia mencapai kebijaksanaan dalam hidup, baik secara individu maupun sosial. Keempat, menjawab pertanyaan fundamental. Filsafat berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan besar seperti siapakah manusia, apakah tujuan hidup, apakah realitas itu, dan apakah kebenaran. Kelima, memberikan dasar untuk ilmu pengetahuan. Filsafat menjadi dasar metodologi dan konsep dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam aspek definisi, filsafat adalah pencarian kebenaran melalui rasionalitas, logika, dan pemikiran kritis. Sedangkan ilmu, sistem pengetahuan yang berdasarkan metode ilmiah untuk memahami alam. Dan agama adalah keyakinan yang berdasarkan wahyu, dogma, dan keimanan kepada Tuhan. Aspek metode, filsafat rasional dan spekulatif, sedangkan ilmu empiris dan eksperimental, dan agama transdental dan normatif. Aspek dalam objek kajian, filsafat universal, ilmu spesifik, dan agama ketuhanan. Aspek tujuan, filsafat mencari kebenaran hakiki dan kebijaksanaan, ilmu menghasilkan pengetahuan yang teruji dan bermanfaat secara praktis, sedangkan agama mencapai keselamatan dan kebahagiaan spiritual. Aspek sumber, filsafat, akal, logika, dan pengalaman pribadi, ilmu, data empiris, eksperimen, dan observasi, agama, wahyu, kitab suci, dan ajaran agama. Selanjutnya, persamaan. Dalam aspek definisi, filsafat pemikiran rasional dan kritis untuk memahami hakikat, kebenaran, eksistensi, dan nilai. Ilmu, metode asistematis untuk memperoleh pengetahuan melalui observasi, eksperimen, dan logika. Agama, keyakinan dan ajaran tentang Tuhan, moral, dan kehidupan berdasarkan wahyu ilahi. Dalam aspek metode, filsafat rasional, logika, argumen filosofis, ilmu empiris, observasi dan eksperimen, agama, wahyu dan keyakinan, kepercayaan atau spiritual, dan eksistensi. Ilmu memahami fenomena alam dan hukum alam, sedangkan agama memahami makna kehidupan dan hubungan dengan Tuhan. Sumber kebenaran, akal dan logika manusia untuk filsafat, ilmu, observasi dan data empiris, agama, wahyu Tuhan dan kitab suci. Dimensi utama filsafat, antologi,
atau realitas, epistemologi atau pengetahuan, aksiologi atau nilai, ilmu, alam fisik dan fenomena yang tepat diukur, agama, transendensi, moralitas, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Sejarah awal filsafat. Perkembangan mitologi. Sebelum filsafat berkembang, manusia menjelaskan fenomena alam dalam kehidupan melalui mitologi, yaitu kisah-kisah tentang dewa-dewa, makhluk gaib, dan kekuatan supranatural. Pemikiran filsafat muncul ketika manusia mulai menggunakan rasionalitas untuk menjelaskan realitas, menggantikan pendekatan mitologi. Pemikiran pra-Socrates. Pemikiran pertama Thales 624–546 sebelum Masehi. Thales percaya bahwa segala sesuatu berasal dari air. Kedua Anaximander 610–546 sebelum Masehi. Anaximander berpendapat bahwa alam semesta berasal dari sesuatu yang tak terbatas, bukan elemen spesifik seperti air. Ketiga Anaximenes 585–528 sebelum Masehi. Ia menganggap udara sebagai prinsip dasar yang mengatur segala sesuatu melalui proses pengembunan dan penguapan. Keempat Pythagoras 570–495 sebelum Masehi. Ia menekankan harmoni dan keturunan dalam alam yang dapat dijelaskan melalui matematika. Kelima Heraklitus 535–475 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu terus berubah atau doktrin perubahan dan menyatakan pantarei, segala sesuatu mengalir. 6 Parmenides 515–450 sebelum Masehi. Pemikirannya menjadi dasar metafisik. 7 Empedokles 495–435 sebelum Masehi. Menambahkan dua kekuatan, cinta yang menggabungkan dan benci yang memisahkan. 8 Demokritus 460–370 sebelum Masehi. Merumuskan teori atomisme atau segala sesuatu terdiri dari artikel kecil yang tidak dapat dibagi, yaitu atom. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Filsafat sering disebut sebagai induk ilmu pengetahuan atau mater scientiarum karena filsafat adalah sumber dari cara berpikir sistematis, rasional, dan kritis yang menjadi dasar munculnya sebagai cabang ilmu pengetahuan. Proses munculnya ilmu dari filsafat. Tahap perenungan atau filosofis. Awalnya, filsafat mencakup semua bidang pemikiran manusia, termasuk pertanyaan-pertanyaan tentang alam, manusia, moral, dan Tuhan. Tahap pemisahan ilmu atau spesialisasi. Ketika pengetahuan manusia berkembang, pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik mulai, seperti bagaimana planet bergerak atau bagaimana fungsi tubuh manusia. Selanjutnya, tahap ilmiah atau empiris. Ilmu pengetahuan modern mulai memisahkan diri dari filsafat dengan mengadopsi metode ilmiah, yaitu observasi, eksperimen, dan verifikasi. Ilmu sebagai cabang independen. Dengan metode ilmiah, ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, dan biologi berkembang menjadi disiplin ilmu yang mandiri, dengan bijak kajian dan metode spesifik. Perkembangan ilmu pengetahuan. Di zaman kuno, ilmu masih bercampur dengan filsafat dan metodologi. Di zaman pertengahan, ilmu pengetahuan sering dihubungkan dengan agama, terutama dalam tradisi Islam dan Kristen. Di zaman Renaissance, kebangkitan intelektual di Eropa memunculkan semangat eksplorasi ilmu terinspirasi oleh pemikiran klasik. Dan zaman modern, revolusi ilmiah terjadi dengan tokoh seperti Galileo Galilei, Isaac Newton, dan Francis Bacon. Selanjutnya, di zaman kontemporer, ilmu berkembang menjadi lebih spesialisasi, misalnya nanoteknologi, kecerdasan bantuan. Mengenal filsafat klasik. Filsafat klasik adalah periode filsafat yang berkembang di Yunani kuno sekitar abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi. Pada masa ini, filsafat mengalami puncak kejayaannya dengan lahirnya pemikiran dari para filsuf besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pokok pemikiran Socrates 469–399 sebelum Masehi. Pertama, metode dialektika. Socrates menggunakan dialog sebagai metode untuk mencari kebenaran.
Selanjutnya, pengutamaan etika. Sokrates menekankan pentingnya keutamaan moral atau virtu sebagai inti kehidupan manusia. Kenali dirimu atau know thyself. Sokrates percaya bahwa manusia harus memahami dirinya sendiri, terutama tentang kebijakan dan pengetahuan untuk hidup dengan bijaksana. Terakhir, keyakinan bahwa pengetahuan adalah kebajikan. Sokrates menyatakan bahwa kejahatan adalah akibat ketidaktahuan. Jika seseorang mengetahui apa yang benar, ia tidak akan melakukan yang salah. Pokok pemikiran Plato. Plato adalah anak buah dari Sokrates. Pertama, teori dunia ide. Plato membedakan antara dunia nyata yang bersifat sementara dan berubah dengan dunia ide yang bersifat kekal dan sempurna. Perbedaan tentang jiwa. Plato percaya bahwa jiwa manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama logos, akal, rasionalitas, atau 2 tumas, keberanian, semangat, 3 epitumia atau nafsu, hasrat. Teori politik. Dalam bukunya The Republic, Plato mengusulkan bentuk pemerintahan ideal yang dipimpin oleh raja filsuf. Ia membagi masyarakat menjadi 3 kelas, yaitu pengusaha, penjaga, dan pekerja. Pengaruh etika Sokrates. Plato tetap mempertahankan keyakinan Sokrates bahwa kebijakan dan keadilan adalah inti kehidupan yang baik. Pokok pemikiran Aristoteles. Penolakan terhadap teori dunia ide. Berbeda dengan Plato, Aristoteles percaya bahwa kebenaran harus dicari dalam dunia material, bukan di dunia ide. Teori tentang kausalitas. Aristoteles mengajukan 4 penyebab atau kausalitas untuk menjelaskan perubahan. Pertama, penyebab material, bahan dari sesuatu. 2. Penyebab formal atau bentuk sesuatu. 3. Penyebab efisien atau proses atau agen yang menyebabkan sesuatu terjadi. 4. Penyebab final atau tujuan dari sesuatu. Etika kebijakan. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang penuh dengan kebijakan yang dicapai melalui jalan tengah atau Gödelman antara 2 ekstrim yang berlebihan dan kekurangan. Logika. Aristoteles mengembangkan logika formal yang dikenal sebagai silogisme, dasar pemikiran rasional. Pemandangan politik. Dalam bukunya Politics, Aristoteles berpendapat bahwa manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat. Ia membahas berbagai bentuk pemerintahan dan menyarankan bahwa pemerintahan yang baik adalah yang memperhatikan kepentingan umum. Mengenal filsafat Islam. Filsafat Islam adalah upaya rasional dan sistematis oleh para pemikir muslim untuk memahami hakikat realitas Tuhan, manusia, dan alam semesta berdasarkan prinsip-prinsip wahyu Islam serta logika. Faktor munculnya filsafat Islam. Interaksi dengan peradaban lain. Setelah Islam menyebar ke wilayah Persia, Yunani, dan India, umat Islam mulai menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani seperti karya Plato dan Aristoteles. Kebutuhan perkuat teologi Islam. Filsafat digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep Islam seperti tauhid, takdir, dan penciptaan alam secara rasional kepada umat Islam dan pemeluk agama lain. Tentang pemikiran baru. Munculnya aliran teologi seperti Mu'tazilah yang mengutamakan rasionalitas memotivasi pengembangan filsafat untuk membantah atau mendukung argumen mereka. Inspirasi dari Al-Quran. Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan memahami alam semesta yang menjadi dasar eksplorasi filsafat. Objek filsafat Islam. Pertama, metafisika atau hakikat keberadaan. Pembahasan ini tentang Tuhan atau tauhid, penciptaan, dan hubungan antara Tuhan dan makhluk. Kedua, epistemologi atau teori pengetahuan. Pengajian tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan melalui akal, wahyu, dan intuisi. 3. Etika dan moralitas. Pemahaman tentang perilaku manusia, tujuan hidup, dan bagaimana mencapai kebahagiaan atau saadah. 4. Kosmologi. Kajian tentang asal-usul dan struktur alam semesta dalam perspektif Islam. Terakhir, politik dan sosial. Pemikiran tentang pemerintahan yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemikiran filsuf muslim tentang penciptaan alam. Para filsuf muslim memberikan berbagai pandangan terhadap penciptaan alam semesta, menggabungkan ajaran Islam dengan filsafat Yunani. Berikut beberapa pemikiran utama.
Pertama, Al-Kindi 801-873 Masehi. Al-Kindi sebagai filsuf pertama menegaskan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan dari ketiadaan atau creato ex nihilo. Kedua, Al-Farabi 872-950 Masehi. Al-Farabi memadukan ajaran Aristoteles dan Neoplatonisme dengan Islam. Ketiga, Ibnu Sina atau Avicenna 980-1037 Masehi. Ibnu Sina juga mendukung konsep emanasi yang membedakan antara wajib al-wujud atau keberadaan yang wajib yaitu Tuhan dan mungkin al-wujud atau keberadaan yang mungkin yaitu alam. Al-Ghazali 1058-1111 Masehi. Al-Ghazali menolak filsafat emanasi yang diusung oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ibnu Rushd atau Averroes 1126-1198 Masehi. Ibnu Rushd mendukung pandangan Aristoteles tentang kekekalan alam, tetapi menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.